Ada pertanyaan untuk cewek kuliahan yang tanda kutip jual diri. Kenapa istilahnya ayam kampus? Kenapa bukan bebek kampus atau kerbo kampus? Kenapa mesti ayam? Jadi teringat almarhum Profesor Damarjati, dosen filsafat UGM. Kata cewek sendiri sebenarnya tidak ada nilai makna yang berarti. Secara denotatif saja, cewek itu artinya sebatas organ yang dicawii. Cowok, cawi, cewek. Sementara obrolan preman di terminal ada juga makna konotatifnya. Cewek tempatnya di ewe-ewe, ngewek. Kurang ajar tenan. Tapi orang sekarang kok ya mau-maunya dipanggil cewek. Harusnya empu, perempuan itu baru dimuliakan. Ngomongin ayam kampus itu kan ngomongin urusan esek-esek. Kalau tidak ada esek-esek, ya kita tidak akan lahir. Prof. Damarjati nyeletuk bertanya dari mana asalnya manusia. Kalau dari sperma yang bertemu dengan sel telur, itu kan bahasanya orang biologi, orang kebidanan. Terus dari mana? Kalau ngomongin hulu hilirnya kehidupan, kita itu lahir dari batin, dari pikiran. Coba kalau manusia pas begituan ndak batin, pasti ya bapakmu ndak bisa berdiri. Laki-laki kalau tidak seneng batin perempuan itu tidak normal. Bisa berdiri itu kan karena sebelumnya pernah batin. Ketika ketemu dibukain beneran, itu tanpa sadar terjadi olah batin lagi, weleh-weleh, melenue, muluse, karena sebelumnya pasti pernah membayangkan hal berhubungan dengan dunia esek-esek tersebut. Kebanyakan dunia sains modern saat ini dalam melakukan penelitian arah ujungnya cenderung di mengapa, kenapa dan kenapa terus sampai mentok tidak ditemukan lagi jawabannya. Seperti mengapa ayam tidak bisa terbang? Oh, karena sayap ayam terlalu pendek dibanding tubuhnya, tidak proporsional. Oh, karena sayap ayam tidak rapat. Kenapa kalau tidak rapat bikin tidak bisa terbang? Oh, karena membuat udara bocor, tekanan tidak maksimal, dan seterusnya. Pertanyaan kenapa atau mengapa itu sebenarnya tingkatnya sudah tinggi, karena ketika seseorang bertanya kenapa, apa, dan bagaimana sudah dipahami terlebih dahulu. Seperti pertanyaan kenapa ayam tidak bisa terbang, berarti apa itu ayam, bagaimana kehidupan ayam sudah diketahui oleh si penanya. Kalau orang yang belum pernah lihat ayam, tidak ada gambaran, tidak tahu sama sekali dengan ayam, kan tidak mungkin bertanya seperti itu. Setelah selesai urusan kenapa dan kenapa, pertanyaan yang sering kelewat di dunia sains modern saat ini, untuk apa? Untuk apa ayam memiliki bulu? Sebenarnya pertanyaan macam apa ini? Kurang menarik, jawaban ilmiahnya kurang pas untuk diteliti. Coba kalau kita renungkan, ayam itu makhluk yang gagal dalam berbagai hal. Punya sayap tetapi tidak bisa terbang. Mau digolongkan burung kok tidak bisa terbang. Digolongkan kelompoknya angsa kok tidak bisa renang. Kemana-mana jalan kaki kayak kerbau, kayak kuda. Mau dikelompokkan ke golongan mereka kok kakinya 2, sementara mereka kakinya 4. Udah gitu petuk, bebal. Telur sendiri juga tidak bisa bedain, dikasih telur bebek ya diingkremi. Bahkan setelah netes ya jelas-jelas bentuknya berbeda, masih dikira anaknya. Tapi segagal-gagalnya ayam, Tuhan tetap sayang padanya. Buktinya bisa hidup bahkan gemuk-gemuk. Entah karena dia makhluk yang istiqomah, konsisten, ya pantang menyerah. Ayam itu kan tidur pun tidak benar-benar tidur berdiri pakai satu kaki siap. Makanya istilah tidur sambil berjaga itu tidur ayam. Dan konon katanya ayam paling sensitif akan kehadiran malaikat dan jin. Ayam itu konsisten bangun pagi, tidak ada ayam kesiangan, turu ngebluk kayak kita ya. Tak menyerah lah cari makan, meskipun gagal terbang, terpaksa jalan kaki. Terus kembali ke pertanyaan, kenapa istilahnya ayam kampus? Ya karena dia seperti ayam, terutama kekurangan ayam. Si perempuan ini ya kayak ayam,
bocah petuk, bocah bebal, dikasih kesempatan kuliah tidak bisa memakai ilmunya. Kayak ayam punya sayap yang tidak bisa terbang. Ayam seperti ayam boiler itu montok-montok. Ayam kampus juga montok. Ayam yang montok itu dikasih makan aja udah seneng. Padahal orang ngasih makan cuma mau memanfaatkan tubuhnya. Ya kayak ayam kampus dikasih duit jajan, padahal sama kayak ayam boiler itu tadi. Si ayam tidak bisa terbang, bisanya garuk-garuk, ceker-ceker dompet, siapa tahu nemu recehan. Tapi gini, yang pasti manusia itu bukan ayam. Manusia selalu berevolusi, selalu akan ada perubahan, selalu akan berubah. Anda boleh tidak sepakat dengan teori Charles Darwin bahwa manusia berasal dari kera yang berevolusi, tetapi di luar itu teori terjadi evolusi alam dan manusia adalah fakta. Anda maunya tidak ada perubahan, tetap muda, tapi alam oksigen yang Anda hidup tiap saat membuat regenerasi jutaan sel di tubuh Anda. Jutaan sel mati olehnya dan muncul jutaan sel lainnya. Pikiran Anda boleh muda terus, tetapi fisik Anda akan menua. Dan ketika penghasilan yang Anda peroleh dari tanda kutip dunia hitam, pasti suatu saat terpikir mau sampai kapan seperti ini. Dasar manusia pasti ingin menuju arah lebih baik. Ya, beruntunglah yang merasa pernah melakukan dosa besar. Bukankah merasa punya dosa itu lebih baik daripada merasa suci? Karena tidak ada manusia suci. Misal kalau ada orang Islam yang rajin sholat, harusnya menjadikan dia lebih baik, tapi tidak boleh merasa baik, apalagi merasa paling baik, paling benar. Mendirikan sholat itu benar, tapi dengan sholat merasa paling benar itu yang perlu waspada. Ngapain baca Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Kalau merasa lebih benar, berarti membaca Al-Fatihahnya pura-pura. Dan itu diwajibkan loh, ibadah mahdo. Berarti Tuhan itu ngasih tahu sejatinya tidak ada manusia yang benar 100%. Lah manusia bukan malaikat, bukan iblis, apalagi kita juga bukan manusia pilihan seperti Nabi. Ya, soal perempuan yang pasti tidak ada ya wanita yang bercita-cita jual diri. Itu pasti terpaksa, dan segagal-gagalnya ayam dengan segala kekurangan dia banyak bermanfaat buat alam sekitar dan manusia.